2009 itu konsep Bitcoin, konsep blockchain, yang semua hal yang kita kenal sekarang itu berbarengan dengan naiknya neo-Marxis di US, left-wingnya US, left-wing, right-wing itu juga beda-beda ya. Jadi mereka nilai lah, kayak mereka ngelihat satu, mereka orang-orang pertama yang nge-proyeksi, oh ternyata konsep Marx itu punya konsep gini Bang. Dunia itu setelah feudalism, kapitalism, sosialism, komunisme. Tapi yang Marx tidak perkirakan adalah kapitalisme itu berkembang dan adapt, sehingga dia nggak bisa mati. Akhirnya keluarlah yang namanya welfare state, keluarlah semua bentuk-bentuk hal seperti ini. Dan Marx nggak berpikir bahwa ekonomi digital akan jadi seperti ini. Walaupun pengikutnya akan melakukan cocok logi gitu ya. Tapi sebenarnya sampai akhirnya sistem blockchain dan Bitcoin ini lahir. Oh ternyata bisa sistem skala internasional dibuat tanpa penguasa. Yang diinginkan oleh Karl Marx adalah ada satu sistem, dia waktu itu negara atau wilayah teritori gitu, yang mana semua sistem ini berjalan tanpa ada presiden, yang dipikirkan tanpa ada presiden, raja atau segala macam. Jadi semuanya itu egaliter. Dan satu-satunya ide itu muncul lahir dari blockchain sistem itu. Nah, kayak gimana gue nge-connectin misalnya, katakan orang kayak lu kan, Ray misalnya, atau orang kayak Timothy Ronald yang ada di market dengan para filsuf kayak Martin Surajaya misalnya, atau Dea Anugrah, atau apa? Nggak bisa nyambung. Akan susah sekali. Karena dua bidang berbeda, dua perspektif berbeda yang sebenarnya sangat-sangat dekat. Gitu. Karena lu punya loh model gimana lu bisa melahirkan sistem egaliter yang luar biasa sekali, yang mana fair and square. Nggak bisa, ya lu finance itu kan dunia paling gelap asal teman-teman tahu ya. Kita nggak bisa ngejelasin banyak hal, tapi once itu diregulasi sama government atau diregulasi sama bank sentral, lu akan banyak sekali bailout, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya ini nggak perlu diselamatin. Nah, tapi we cannot say. Tapi di Bitcoin, di blockchain, lu nggak bisa ngelakuin hal-hal seperti itu. Nah, itulah kenapa lompatan itu terjadi gitu. Setelah nggak ada satu hari setelah diskusi sama lu selesai, gue kan langsung jadi ya itu udah gue sebut juga di podcast sebelumnya. Jadi waktu itu gue bilang ke Dea Anugrah, gue bakal bahas ini, terus gue bakal bahas ini. Podcast dengan Timothy, gue bakal nyelipin ini di setiap momen. Jadi setelah itu gue udah di narasi ya berarti ya? Iya, nggak mungkin serapi itu kalau gue nggak nulis, karena gue disleksikan. Jadi nggak gue tulis ini part yang harus gue keluarin. Akhirnya gue potong sendiri, bener-bener gue potong sendiri. Ada clipper yang naikin, gue up, wah potong 2 hari belum naik. Tau nggak yang gue lakuin? Gue iklanin. Lu sampai iklanin sendiri? Jadi nggak mau semua audiens di market crypto itu di dalam waktu yang dekat mereka terpapar filosofi itu ya.